Bandara Juanda. Pesawat saya mendarat di Surabaya ketika kota itu sedang macet-macetnya, sibuk-sibuknya. Karena saya datang sebagai orang penting, maka ya sudah barang tentu saya disambut oleh satu pasukan. Naik mobil pengawalan menembus kemacetan Kota Pahlawan. Di depan saya, sebelah kanan ada driver yang sibuk dengan tot, wih, dan segala macamnya. Sementara di sebelah kiri depan ada petugas lain yang memain-mainkan tongkat berlampu warna merah dan biru. Saya membayangkan jangan-jangan seperti ini suasananya ketika Nabi Musa membelah Laut Merah. Saya terpukau, saya terpesona, sekaligus saya membatin. Betapa nikmatnya kekuasaan. Misofonia, arti harfiahnya adalah benci suara. Tapi dalam gerakan anti tot dan wo itu, sebetulnya kita ini benci pada suara atau muak pada orangnya. Bun, matiin aja Bun. Jangan ganggu Bun. Oke, saya lanjut ya. Perkiraan saya kita tidak terlalu antipati terhadap suara yang muncul dari sirine mobil-mobil pengawalan itu. Yang bikin kita antipati, yang bikin kita kesal, yang bikin kita gondok luar biasa adalah karena orang yang ada di dalam mobil yang dikawal itu. Sok penting intinya. Kalau saya membayangkan bahwa kebanyakan kita mungkin akan bisa bertoleransi kok. Akan bisa menerima kenyataan bahwa ada mobil-mobil yang memang harus dibiarkan berlalu lalang di jalan raya dan dapat prioritas. Kenapa? Dalam situasi kebakaran misalnya, atau dalam kondisi pasien membutuhkan penanganan segera, atau ada warga negara yang sedang menjadi korban kejahatan, atau tiba-tiba terjadi kecelakaan fatal. Nah, dalam situasi-situasi genting, darurat, kritis macam itu, ya kita tidak punya pilihan. Harus memberikan jalan kepada mereka yang akan memberikan pertolongan. Pemadam kebakarankah, ambulankah, mobil jenazahkah. Tapi kita tidak bisa terima kalau orang-orang dari negeri antah berantah yang saban hari duduk di kursi mewah mereka itu tiba-tiba ingin mendapatkan prioritas di jalan raya, ingin dapat kesenangan di tengah kemacetan. Menurut saya ya konsekuen saja. Anda harus ikut merasakan penderitaan yang sama dengan kita. Bahwa kota kita ini semrawut, kota kita ini macet, kota kita ini bising, kota kita ini penuh dengan polusi, kota kita ini harus berubah. Dan Anda harus ikut ambil bagian dalam perubahan itu dengan cara merasakan serbaneka penderitaan yang kita jalani setiap hari. Karena itu, ayo kita luruskan lagi persepsi tentang dan wing segala macam itu. Istilahnya kalau dalam bahasa Inggris adalah code 3, kode 3. Dinamai kode 3 berarti ada kode 1, ada kode 2. Kita mulai dari kode 1. Kode 1 adalah ketika misalnya mobil polisi atau mobil lainnya berjalan dalam situasi biasa, tidak perlu pakai lampu darurat, tidak perlu pakai sirine yang bikin bising itu. Jalan saja seperti biasa. Mereka memang kendaraan-kendaraan yang bisa dapat prioritas. Tapi dalam situasi yang normal, dalam situasi tanpa masalah, mereka code 1, kode 1. Jangan pakai lampu, jangan pakai sirine. Situasinya berubah kalau masuk ke code 2, kode 2. Nah, dalam situasi semacam ini, memang petugas bisa pakai sirine atau bisa pakai lampu kalau memang sangat-sangat dibutuhkan. Saya ulang ya, kalau memang sangat-sangat dibutuhkan. Jadi dalam situasi kode 2 atau kode 2, petugas juga tidak bisa boros menyalakan lampu atau membunyikan sirine. Yang masuk akal, penggunaan lampu dan penggunaan sirine adalah dalam kode 3, kode 3. Di dalam kode 3 ini ada 3 unsur. Pertama, ada situasi kedaruratan. 2, ada petugas yang harus segera melakukan penyelamatan. Dan yang ketiga, penyelamatan dilakukan dalam rangka melindungi nyawa
dan benda. Nah, sekarang kita cek. Kalau orang-orang yang sok penting itu, pejabat-pejabat gila hormat yang entah apa prestasinya itu ingin mendapatkan layanan call free, di mana kedaruratannya? Apa pula urgensi bagi petugas untuk kemudian sesegera mungkin melakukan penyelamatan terhadap harta dan nyawa? Tidak ada relevansinya. Dengan demikian, tidak ada justifikasinya, tidak ada pembenarannya bagi petugas pengawalan, patroli pengawalan atau istilah sejenisnya untuk mengantarkan orang-orang yang sok penting ini dengan memakai sirine plus lampu yang menyilaukan mata. Itu bukan situasi code free. Tambah sebel sesungguhnya kalau kita sempat lirik ke mobil-mobil yang melakukan pengawalan, ternyata petugas juga tidak pakai sabuk pengaman. Paling tidak pengalaman saya pribadi, saya tidak berdusta ini ya, dosa kalau saya bohong. Setiap kali saya melihat mobil pengawalan dan saya melirik ke arah pengemudinya, tidak pernah sekalipun saya melihat pengemudinya pakai sabuk pengaman. Padahal mereka lah yang saban hari berkampanye bahwa kita ini harus pakai sabuk pengaman demi menghindari situasi rawan, demi keselamatan. Tapi memang mudah untuk berkata-kata karena faktanya mereka tidak pakai sabuk pengaman. Situasi yang ironis macam ini sesungguhnya sangat memprihatinkan. Ada data, saya ambil salah satunya, 25-47% petugas polisi yang kemudian apes mengalami kecelakaan, mereka mengalami nasib fatal karena apa? Karena tidak pakai sabuk pengaman, tidak pakai seat belt. Itu artinya angka yang saya sebut barusan menunjukkan bahwa teman-teman di kepolisian, kendati mereka sering mengingatkan kita untuk pakai sabuk pengaman, faktanya mereka tidak melakukan apa yang mereka katakan. Beda antara perbuatan dengan perkataan. Itu yang membuat saya semakin gondok luar biasa. Karena membayangkan ada mobil yang dikawal, isinya adalah orang-orang yang sok penting, dan petugas yang melakukan pengawalan ternyata justru melanggar ketentuan lalu lintas itu sendiri. Inilah yang menurut saya merupakan gambaran sempurna dari kemunafikan di jalan raya, yang semestinya mereka memberikan keteladanan kepada kita tentang bagaimana bertindak tanduk di jalan raya, tapi justru mereka berbuat semena-mena dan mempertontonkan kenorakan itu dari pagi hingga tengah malam buta. Dalam satu perjalanan di Tol Jagorawi, saya, istri, dan anak-anak saya kaget bukan alang kepalang ketika tiba-tiba dari belakang ada kendaraan besar yang menyalakan lampu warna merah dan biru plus sirine yang memekakkan telinga, wot-wot dan semacam itu. Saya bayangkan dan saya katakan kepada istri saya waktu itu sebenarnya sedang tidur, dia sampai terbangun. Saya katakan ke dia, kalau mobil kita ini mengalami kecelakaan dan kecelakaannya itu diakibatkan saya kaget akibat ulah pengawalan yang kampungan di belakang ini, saya akan tuntut negara ini. Saya akan tuntut negara ini karena telah membuat saya satu keluarga mengalami kecelakaan. Mereka bermewah-mewah dengan pengawalan di belakang, sementara kami sekeluarga justru rawan mengalami kecelakaan. Ini penegasan bahwa mereka-mereka yang bertugas sebagai katakanlah tim pengawal juga harus berempati kepada orang-orang yang tidak penting tapi punya hak sama untuk menikmati jalan raya. Bahwa tindak tanduk petugas pengawalan yang berlebihan, bermain-main dengan lampu, memencet-mencet sirine dan semacamnya, justru alih-alih mendatangkan keamanan bagi semua pihak, sangat mungkin mengakibatkan kecelakaan bagi sesama pengguna jalan raya. Betapa ironisnya, betapa tragisnya kalau ternyata pengawalan semacam itu justru berujung pada malapetaka. Karena saya sudah menyebut empati, oke, sekarang saya mau memberikan hati juga kepada petugas. Ada studi yang unik. Studi itu mengatakan bahwa contohnya memang diambil dari petugas pemadam kebakaran. Tapi dengan memakai analogi kita bisa bayangkan situasi yang kurang lebih sama tampaknya juga akan dialami oleh petugas-petugas pengawalan semisal polisi.
Studi itu mengatakan bahwa ekspos terus-menerus terhadap kebisingan yang datang dari sirine akan bisa memantik adanya kondisi-kondisi kejiwaan yang tidak normal. Depresi, stres yang berlebihan, dan kecemasan tingkat tinggi. Itu kondisi-kondisi mental, kondisi-kondisi batin yang dianggap justru menjadi pintu masuk bagi terjadinya kegagalan dalam berpikir. Cognitive failure. Kalau berpikirnya petugas sudah terganggu, akibatnya apa? Memori mereka jadi kacau. Perhatian mereka menjadi terpecah belah. Dan kerja mereka, aksi mereka menjadi semrawut. Nah, kalau petugas ternyata sudah mengalami kondisi sedemikian rupa, lagi-lagi alih-alih menyelamatkan harta dan nyawa, justru petugas-petugas ini secara menyedihkan akan mendatangkan musibah bagi kita semua. Musibah yang berawal dari borosnya mereka menggunakan alarm, borosnya mereka menggunakan sirine dan lampu yang serba neka menyilaukan mata itu. Walaupun hati kecil saya juga bisa paham kenapa mereka pakai sirine, kenapa mereka pakai lampu? Ya karena mereka menjalankan tugas untuk mengawal orang penting yang ada di kendaraan yang harus mereka kawal. Jadi begini saja, kita menyambut gembira bahwa ternyata polisi akhirnya insaf juga, bahwa tentara bertobat juga. Mereka punya kesadaran bahwa ternyata bunyi tot-tot dan wuk-wuk itu tidak hanya bisa membahayakan, tapi juga mempertaruhkan kepercayaan kita terhadap kantor mereka. Jadi kita tagih nih sikap konsekuennya. Kalau di kota kita ada yang bikin bising, ada yang bikin silau dengan memainkan tot-tot, wuk-wuk dengan lampu-lampu yang menyilaukan itu, buka jendela, keluarkan tangan, acungkan jari sambil berkata, "Prek!" Begitu saja.